Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para pemirsa PIK TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di program Tanya Jawab bersama guru mulia kita Syekhuna Kyai Haji Lutfi Basari selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Dan mudah-mudahan program ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan para sahabat beliau, dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaat dan berkah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif khabar ya Syekhi? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi Pak Kiai dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua bisa istiqomah melaksanakan program ini dalam menebarkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat untuk para santri di sini dan umat Islam pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Baik. Di Indonesia ini kan banyak sekali anak-anak yang terlantar dan mereka hidup di jalanan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang sampai tidur di kolong jembatan. Dan yang saya tanyakan, apakah boleh jika kita mengambil anak pungut lalu anak itu kita pakai bin atas nama kita? Anak pungut ya, mengangkat anak, jangan anak pungut lah, anak angkat gitu ya. Dari mana pun mereka, kalau sudah kita bawa ke rumah kita dan kita rawat, terus anaknya senang, tidak ada yang komplain, namanya anak angkat gitu ya. Baik, anak angkat itu memang ada hukum-hukum yang harus diperhatikan ya. Pertama begini, anak angkat kita pilih dulu. Kita bicara anak angkat perempuan atau anak angkat laki-laki. Coba mana yang mau didulukan pembahasannya? Laki-laki. Baik. Anak angkat laki-laki. Kalau anak angkat laki-laki itu pada akhirnya sudah balik, ya, maka anak angkat itu haram bersalaman dengan istri kita, gitu. Ya, karena bukan mahramnya, namanya anak angkat. Itu pertama. Sebaliknya kalau anak angkat itu perempuan, ya, yang ngangkat, saya misalnya ngangkat itu anak, maka dia bukan mahram saya, dia tidak boleh bersalaman dengan saya karena bukan mahram. Itu penting diketahui. Kecuali ini, kalau misalnya saya punya anak perempuan ya, sudah besar ya, tapi belum menikah, misalnya usianya 25 tahun tapi belum menikah, sudah. Terus saya ngangkat anak yang usianya 16 tahun, paham ya? Berarti dia sudah balik kan? Kemudian anak angkat itu saya akad dengan putri kandung saya yang usianya 25 tahun, ya. Nah, setelah anak angkat tadi yang laki itu saya nikahkan, tapi sebelumnya bukan paksaan, kita anjurkan agar
setelah diakad mencerai istrinya, yaitu anak kandung saya. Paham ya? Nah, begitu dicerai anak kandung saya ini dicerai, maka hubungan anak angkat itu dengan istri saya atau dengan mertuanya, yaitu istri saya, itu tidak batal. Jadi namanya untuk tahlil ya, untuk mensiasati agar bisa bersalaman dengan istri saya atau ibu angkatnya yang sekaligus jadi mertuanya, walaupun anak angkat itu kemudian pisah atau firok dengan istrinya yang tiada lain adalah anak kandung saya. Begitu ya. Itu kalau anak laki-laki. Sudah ya? Kalau anak laki-laki. Nah, kalau anak perempuan bagaimana? Ini agak kesulitan. Kalau bisa ya kita akad dengan kita. Tapi agar tidak terjadi fitnah dengan istri, pertama, kalau anak angkat itu jelas dari mana bapak dan ibunya jelas, itu enak. Nego kepada ayah dan ibunya dari anak angkat itu yang kandung ya. Maka kita minta diakad di rumahnya. Jangan sampai ketahuan istri, kecuali kalau istrinya setuju nggak masalah ya. Tapi kalau anggap saja istrinya tidak setuju gitu. Sudah? Nah, begitu kita diakad oleh keluarganya, namanya akad sirri, maka kan tidak batal dengan kita. Walaupun kita perlakukan sebagai anak gitu, karena kecil sekali. Paham ya? Karena kecil. Nah, kita sebagai orang tua atau kebetulan jadi suami, ya kalau bijaksana, tidak mentang-mentang mengatakan ini kan istriku sah, besok akan aku jadikan istri sebagaimana layaknya. Ya enggak begitu, enggak harus ya. Enggak harus mentang-mentang begitu. Pokoknya halal-halal. Wong tujuan kita mengangkat anak perempuan itu untuk kita besarkan, misalnya ya, untuk kita didik menjadi orang yang yang dewasa dan betul-betul betul-betul dewasa, muslimah yang soleha. Kalau sudah waktunya menikah, anak angkat kita ini kan istri kita itu, ya kita firok, kita cerai, kemudian dinikahkan dengan lelaki lain. Itu namanya seorang yang bijaksana. Dia tidak memikirkan keuntungan untuk diri sendiri. Ya, begitu niatnya. Wong niat nolong. Paham ya? Nggak harus. Yang penting kan sah. Nggak harus. Tapi andai kata dilanjutkan ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu yang kita bahas. Jelas ya? Yang kita bahas bukan boleh tidak boleh. Jelas ya? Nah, kita ini senang dengan orang, anggap saja kita orang laki-laki senang dengan orang wanita, kan tidak harus dinikah. Contoh kita senang dengan bibi kita misalnya. Senang bagaimana? Ya menghormat. Masa harus dinikah? Kan enggak kan? Ya. Kita senang dengan adik kita, adik kandung. Kita senang dengan kakak kita. Ya senang untuk apa? Apa harus dinikahi? Kan haram. Jadi senang itu tidak harus menikah. Dan menikah itu artinya seperti kasus anak pungut atau anak angkat, tidak harus dikumpuli suami istri. Enggak begitu. Paham ya? Nah itu ya. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita mengangkat anak, sudah, kemudian kita kasih bin pada kita. Saya misalnya ya, mengangkat anak laki-laki, paham ya? Namanya Ahmad. Kita nggak tahu ini Ahmad ini keluarganya siapa karena dia dibuang mulai kecil. Nggak tahu kita ya. Maka tetap tidak boleh kita katakan, misalnya saya katakan ini Ahmad bin Lutfi, tidak boleh. Saya berdosa. Dan kalau nanti Ahmad ini sudah dewasa, dia tahu bahwa saya bukan ayah kandungnya, dia tahu ya, maka dia juga menjadi berdosa kalau mengatakan Ahmad bin Lutfi dosa. Dalam hadis dikatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu hakadha au kama qol fal jannatu haramun alaih.
Hakadza kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, kayak tadi Ahmad misalnya aslinya itu anaknya Pak Salim, ya mestinya mengatakan Ahmad bin Salim, tapi dia mengatakan Ahmad bin Lutfi. Paham? Manidda ila ghairi abihi, barang siapa yang menisbatkan diri kepada apa selain ayah kandungnya, paham ya? Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahuinya. Ya'lamu bihi, dia tahu tentang hal itu. Paham? Fal jannatu haramun alaih, maka surga itu diharamkan untuk dimasuki oleh anak tersebut. Begitu kan, sayang gitu ya. Satu. Kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau itu anak hasil hubungan terlarang, paham ya, nggak boleh juga. Dia hanya boleh menisbatkan kepada ibu kandungnya. Begitu. Misalnya ini ya, ada seorang wanita namanya Dewi misalnya, berhubungan dengan orang laki-laki bukan suaminya. Namanya siapa ya? Misalnya berhubungan dengan Chandra misalnya, terus punya anak. Paham? Ini kan hasil hubungan terlarang. Anaknya diberi nama siapa ya? Salim misalnya. Ya, maka Salim itu bukan bin Chandra, tapi bin ibunya. Siapa tadi ibunya? Dewi. Namanya Salim bin Dewi. Begitu dalam Islam. Paham ya? Tidak boleh, apalagi kemudian saya mengangkat Salim menjadi anak saya atau anak angkat. Gak boleh. Saya menibaskan Salim bin Lutfi, tidak boleh, haram hukumnya. Jelas? Jelas. Hai, Pak Kiai. Sekarang kan kita sudah masuk bulan Muharram, dan yang pastinya banyak di antara umat-umat Islam yang merayakan tahun baru ini dengan berbagai macam perayaan. Baik. Pertanyaan saya, dalam Islam kapan mulai dihitungnya pergantian hari? Apakah jam 6 maghrib ataukah jam 12 malam? Oh, hitungan tahun Hijriah ya. Itu kalau dalam hitungan tahun Hijriah, maka yang dihitung begitu masuk maghrib berarti sudah pindah hari. Itu ya. Sekarang hari apa? Kamis. Nah, pagi ini kita mengatakan hari Kamis. Kalau hitungan Muharramnya tanggal berapa berarti sekarang? Muharram 2 ya. 2 Muharram sekarang ya. Tanggal 2 Muharram. Nanti maghrib begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya sudah tanggal 3 Muharram. Paham? Beda dengan hitungan Masehi. Kalau hitungan Masehi, penanggalan itu jatuh jam 12 malam. Ya, atau dalam tulisan jam 24.00, maka 1 menit ini sudah masuk hari berikutnya. Jelas? Jadi lebih dulu hitungan Hijriah daripada hitungan apa? Masehi. Paham ya? Begitu caranya. Baik. Pak Kiai, membaca zikir di dalam hati atau sir itu apakah membutuhkan adanya ijazah atau guru mursyid? Begini, zikir. Sebenarnya semua zikir itu aslinya tidak perlu ijazah. Zikir aslinya tidak perlu ijazah. Karena sudah ada perintah dari Allah SWT, wadhkurullaha dzikran katsiran. Ya, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak atau banyak zikir. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah ya. Namun orang yang berzikir bila ingin sempurna atau afdol, maka hendaklah dia ini mencari
sanad atau ijazah zikir. Ini namanya afdoliyah. Ya, keutamaan. Begitu. Kenapa? Karena zikir-zikir itu ada kalanya mempunyai rahasia. Paham ya? Yang tahu itu adalah orang yang mulazim dengan zikir tersebut. Lah, yang mulazim itu terus-menerus mengamalkan, apalagi yang apa? Ya, bahasa kita mengatakan mengarangnya itu ya, menyusunnya. Maka penyusun itu biasanya tahu rahasianya. Begini loh gampangannya ya. Misalnya tukang kayu membuat almari. Dan almari itu dibelikan kunci. Paham ya? Maka tukang almari itu dia tahu mana kunci yang tepat. Betul? Nah, kalau ada orang pembeli tidak tanya kepada penjual almari, kemudian dia menggunakan asal kunci, kira-kira gimana? Bisa terbuka atau enggak? Enggak bisa. Ya, bahkan nutup pun enggak bisa. Itu tukang kayu atau pembuat almari. Kita anggap pembuat almari itu adalah ulama-ulama kita yang ahli zikir. Paham? Ya. Nah, kalau ingin membuka doa agar bisa tembus, maka perlu bertanya kepada ulama-ulama yang mempunyai ijazah-ijazah itu. Paham ya? Akan lebih baik kalau kita ini bertanya kepada pembuat kunci. Jadi, yang orang membuat kunci itu kan ada kuncinya, ada lubangnya dengan gerigi tertentu. Paham ya? Lah, pembuat kunci ini sebut saja adalah ulama yang menyusun wirid atau zikir tersebut dalam satu susunan, seperti misalnya wirid sakron yang bernama Al-Imam Abu Bakar As-Sakron. Ya dah. Maka beliau ini penyusun wirid sakron. Kalau kita punya ijazah musalsal bersambung sanadnya ya kepada Al-Imam Abu Bakar As-Sakron, itu sama halnya kita bertanya kepada pembuat kunci, bukan sekedar tukang almari yang beli kunci tadi. Maka akan lebih jitu lagi ya, lebih sambung lagi, lebih mudah lagi. Paham? Karena pembuat kunci lebih tahu rahasia yang tersembunyi dalam dunia perkuncian ya. Sedangkan pembuat almari sudah belajar. Paham ya? Tapi orang belajar pun kadang-kadang kepahamannya tidak sesempurna pembuat kunci. Paham? Demikian juga dengan zikir-zikir ya. Adapun masyarakat itu kadang-kadang diberi suatu almari yang kuncinya ini bebas, dibuka sama apapun bisa ya. Nah, kalau sudah dibuka dengan apapun bisa, ya tidak perlu kan menggunakan apa? Bertanya kepada tukang kunci nggak perlu. Bertanya kepada pembuat almari tidak perlu, karena sudah bisa dibuka dengan alat-alat yang umum. Misalnya ini ya, ada almari yang tidak pakai kunci gitu, tapi pakai selotan gini dok, semua orang bisa. Ya, gini dok dibuka, semua orang bisa. Ya nggak perlu tanya. Bahkan kepada penjual almari tidak perlu tanya, apalagi pembuat selotan, gak perlu tanya, karena namanya ini almari umum, pintunya pintu umum. Demikian juga dengan zikir. Paham ya? Paham. Baik. Pak Kiai, di dalam rumah tangga kan pasti ada yang namanya pertengkaran antara suami dan istri. Pertanyaan saya, bila mana terjadi pertengkaran antara suami dan istri, lalu sang suami bilang pisah kepada istrinya, apakah itu sudah jatuh talak? Baik, masalah talak atau bahasa Indonesianya cerai ya. Talak itu ada yang sharih, ada yang kinayah namanya. Sharih itu kalimat tolak tuki kalau bahasa Arab. Aku menceraimu, ini namanya sharih, jelas.
maka hukumnya tidak bisa ditakwil-takwili. Sudah asli kalau ada suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku gitu ya, anti tolikotun. Anti tolikun atau tolikotun ya. Misalnya ada suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, misalnya bahasa Arabnya ya zaujati anti tolikotun misalnya ya. Hai istriku, engkau sudah terceraikan. Loh, ini namanya sorih. Paham? Tidak butuh niat, tidak butuh apa. Namanya sorih dengan lisan si suami, maka jatuh talak. Paham? Ya. Tapi kalau kinaya itu tidak seperti itu. Kinaya itu sindiran. Misalnya kita pisah. Nah, pisah itu apa? Kan bisa pisah artinya ya, saya lewat jalan gang 1, engkau lewat jalan gang 2. Lah kan bisa juga. Ya. Atau misalnya bepergian gitu. Pak, kata istrinya, kita pisah aja, Pak. Oh iya, kita pisah aja. Maksudnya suaminya pergi ke Lawang, lah siapa? Istrinya pergi ke Karanglo misalnya. Kan enggak ketemu itu, namanya pisah. Paham? Yang ini namanya kinayah. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya pisah, andai kata diniati pisah itu pisah dalam rumah tangga atau cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau bilang pisah gitu tok, perlu takwilan-takwilan, tidak jatuh cerai. Paham ya? Kalau dalam pertengkaran ini suami istri, maka lebih dekat dengan pisah cerai. Maka ini bahaya. Ya, harus hati-hati. Tapi kalau misalnya begini nih, misalnya dia semula suami istri ini makan satu piring. Paham ya? Nah, cuman salah satu dari yang makan ini berbuat salah. Mohon maaf, misalnya salah satunya ini kentut misalnya gitu ya. Pasangannya terganggu dengan bau kentutnya. Kemudian bilang, "Sudah, pisah aja." Ya, ini kan pisah, maksudnya kan pisah makannya. Piringnya dijadi 2 aja, gak satu piring berdua. Maka kalau seperti ini perlu niat. Kalau niatnya ini pisah artinya memisahkan makanan, maka tidak jatuh cerai. Paham? Tapi andai kata marah karena yang satu kentut, terus niat, terutama suaminya, niat, sudah kita pisah saja karena kamu kentutan orangnya, kita pisah, maksudnya cerai, maka jatuh cerai. Jadi perlu niat. Begitu ya. Ada beberapa kalimat-kalimat yang namanya tidak soreh, ghairu soreh atau kinaya, perlu niat. Misalnya, aku pulangkan engkau ke rumah kedua orang tuamu. Nah, ini termasuk perlu apa? Niat. Pulanglah kamu ke kampung halamanmu. Ini juga kinaya. Kalau tidak diniati cerai ya tidak cerai. Kalau diniati cerai maka jatuh cerai. Ya, begitu paham? Faham. Baik. Pak Kiai, bagaimana jika ada seorang suami berkata kepada istrinya, misalkan, wahai istriku, jika kamu melakukan hal itu lagi, maka akan saya cerai. Nah, apakah hal tersebut termasuk talak? Pertanyaannya, kalau suami mengatakan pada istrinya, misalnya begini, seorang suami senang kepada istri yang rambutnya panjang misalnya, kan macam-macam ya. Sedangkan istrinya kepingin rambut pendek, rambut cepak, ya model-model zaman sekarang kan gitu ya. Akhirnya suaminya suatu saat ini begitu melihat istrinya dipotong setengah kayak orang laki-laki gitu, kan ada gitu ya. Maka suaminya mengatakan, hai istriku, sekali lagi engkau potong rambut tanpa izin dariku, apalagi dengan potongan yang pendek gini, maka kita cerai, talak, gitu kan? Begini, pertama itu namanya talak taklik, namanya talak taklik. Ya, allaka yu'alliku ta'likon. Jadi talak taklik itu terjadi bila mana istrinya melanggar. Misalnya ya, tadi
ada suami namanya Salim gitu ya, punya istri namanya Zainab. Ya. Pas hari itu istrinya pulang dari luar, ternyata dia ini pergi ke salon dan rambutnya dipotong pendek, kayak tomboy gitu ya, wanita tomboy gitu ya. Suaminya marah, tapi marah bukan langsung cerai, marah sambil mewarning, istriku, aku nggak suka kalau kamu ini pakai rambut cepak kayak gitu ya, pendek, aku nggak suka. Aku lebih senang kau ini rambutnya minimal sebahu lah, minimal. Bahkan aku senang kalau rambutnya ini sepunggung atau lebih panjang lagi, karena engkau adalah seorang wanita misalnya. Maka aku katakan kepadamu, kata Salim kepada siapa? Zainab, sekali lagi engkau memotong rambutmu dengan model tomboy gini, kita cerai, sudah nggak ada, misalnya kan gitu ya intinya kan. Kalau dalam 1 tahun istrinya tidak potong rambut, ya tetap panjang, ya nggak cerai, ya tetap namanya nggak ada pelanggaran. Tapi begitu berjalan, sejak suaminya mengatakan itu, kok setengah tahun berikutnya mengulangi nih si istri ini, maka begitu potong rambut pendek ya, yang suaminya marah tadi itu seperti yang setengah tahun sebelumnya, itu otomatis cerai, tapi talaknya talak 1, jatuh 1. Paham? Pak Kiai, sekarang kan kita bisa belajar ilmu agama dimanapun dan kapanpun yang kita mau dengan adanya perkembangan teknologi seperti TV, YouTube, dan lain-lain. Baik. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada seseorang yang menyediakan media seperti TV Nabawi dan lain-lain, apakah hal itu sudah cukup dalam mendidik ilmu agamanya? Oh, seperti misalnya melihat TV Nabawi gitu, Nabawi TV gitu ya. Iya. Tapi saya juga punya loh channel itu. Tahu enggak channel saya pribadi? Tahu. Apa namanya? KH Lutfi Basori News. Ya, KH Lutfi Basori News ya. Itu ada adminnya ya. Itu kalau tidak salah, dulu saya punya juga ada adminnya, dibuatkan namanya Lutfi Basori TV. Kemudian dihack sama orang, dihapus. Nah, itu seingat saya video saya ini jumlahnya 1.300 video, baik yang pendek maupun yang panjang. Kemudian dihack sama orang jahat, kemudian sekarang hangus. Ala kulli hal 1.300 video saya itu masih tersimpan. Nah, sekarang diupload ulang oleh admin dan saya dibuatkan namanya KH Lutfi Basori News. Nah, kalau tidak salah nguploadnya ini tidak bisa sehari lebih dari 15 mungkin ya. Jadi nggak bisa banyak ngupload, itu di YouTube ada batasannya. Ya. Nah, sekarang sejak yang lama itu dihack, maka sekarang yang sudah dimasukkan di channel KH Lutfi Basori News itu sekitar 600, jadi separuh dari yang dulu. Tapi terus setiap harinya ada adminnya yang mengupload begitu ya. Nah, pertanyaannya ada lagi yang lain, seperti Buya Yahya itu punya Al-Bahja ya. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah umat Islam itu cukup ya hanya melihat dengan TV dakwah tersebut sudah cukup atau tidak cukup? Kalau menurut saya tidak cukup. Loh, bagaimana? Begini loh. Para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai kitab itu banyak sekali. Contoh satu saja misalnya. Kitab Sahih Bukhari itu kan disyarahi dengan namanya syarah Fathul Bari. Fathul Bari ini kalau ditumpuk barangkali 3/4 meter. Apa sudah dibaca itu di channel-channel TV? Kan enggak. Di channel TV itu
siapapun dari pengelola TV itu hanya cuplikan-cuplikan agama. Begitu. Ya memang kalau dilihat semuanya, tapi apa mampu kita dalam hidup kita ini gak kemana-mana tiap hari di channel TV itu mulai pagi sampai pagi lagi, kan gak mungkin juga. Sesungguhnya mempelajari agama lewat channel TV itu membantu mengenal agama. Begitu ya. Tapi kalau mau mendalami agama sangat tidak cukup, sangat kurang. Kalau tadi saya katakan saya punya rekaman video yang di channel lama yaitu Lutfi Basori TV itu 1.300. Loh, kalau dinisbatkan dengan seluruh ajaran agama gak ada apa-apanya itu. Coba pelajaran agama, kalau kita di pesantren, alhamdulillah kalian di pesantren ya. Kitab fikih misalnya, fikih pesolatan. Apakah dalam satu kitab fikih pesolatan sudah ada di channel-channel Islami itu? Enggak juga. Paham ya? Itu baru pesolatan. Kemudian secara akidah, apakah ada pembahasan kitab Aqidatul Awam yang diperlukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah? Enggak juga. Bahkan itu didapatkan di pesantren-pesantren atau di halakoh-halakoh ilmiah, majelis-majelis taklim yang rutin dan membaca kitab. Bahkan ceramah-ceramah agama yang keliling di mimbar-mimbar itu tidak cukup. Ada orang misalnya ingin mengaji agama cuman hadir di majelis-majelis ceramah, tabligh akbar, enggak cukup. Tapi sangat menolong, begitu loh. Hadir-hadir di majelis itu sangat menolong, tapi ibarat cukup atau tidak cukup, sangat tidak cukup. Begitu ya. Saya gambarkan begini. Kita, ya paling tidak saya mengatakan warga Malang ini ya, itu kalau dihitung makan setiap hari keluarga yang normal ini ya, kan makannya 3 kali itu kan, pagi, siang, dan malam. Dan itu untuk warga Malang dan mayoritas warga Indonesia harus makan nasi namanya. Betul apa tidak? Sarapan itu kalau belum nasi namanya belum sarapan kata orang Indonesia. Ya, padahal kadang-kadang orang luar negeri cukup makan kurma, cukup makan roti. Tapi kalau kita orang Indonesia kalau belum makan nasi namanya belum sarapan. Ya, belum makan pagi kan gitu. Oke, kembali lagi kita bahas misalnya ini ya. Kebutuhan jasmani kita itu kan makan nasi 3 kali tentu bersama dengan lauk pauknya. Ya. Lah, pertanyaannya begini, cukupkah kita minum vitamin yang vitamin itu ada pada kandungan sarapan kita? Sudah? Dan juga ada kandungan pada makan siang kita. Bahkan ada kandungan pada makan malam kita. Bahkan ada satu vitamin yang sudah mencukupinya. Kira-kira kalian sebagai orang Indonesia mau enggak pagi dikasih vitamin, ya, siang kasih vitamin, malam kasih vitamin, walaupun itu mengenyangkan, mau enggak? Enggak bakalan mau, enggak nikmat ya. Yeah. Padahal kita ini makan tidak cukup untuk kenyang, untuk menikmati, kan gitu kan ya. Rasanya pedes atau enggak pedes, betul? Gak cukup jadinya kalau sekedar dikasih vitamin, pil vitamin enggak cukup. Demikian juga dengan mengaji, paham ya? Mengaji itu memerlukan satu pembahasan khusus dalam satu tema atau materi yang tidak bisa diceramahkan, enggak bisa, paham ya? Tapi saya katakan, andai kata orang sakit, opname di rumah sakit enggak bisa kemana-mana, daripada mati, maka sebaiknya disuntik vitamin yang untuk menguatkan
badannya sebagai pengganti makan normal yang apa itu? Makan sarapan, nasi, ya itu makan normal, makan nasi siang hari, makan nasi malam hari. Tapi kalau di rumah sakit kadang-kadang nggak bisa, kondisi orang sakit, nggak sadar, perlu diinfus, yang infus itu yaitu vitamin, maka terpaksa harus diinfus. Begitulah ya. Maka mengaji seperti mengaji yang sifatnya majelis-majelis taklim atau channel-channel TV itu sebut saja infus, sebut saja vitamin, bukan keperluan darurat. Ya? Kalau keperluan darurat, ya makan nasinya itu, yaitu belajar di kelas, mengaji, membuka kitab, begitu ya. Dan kitab para ulama masih banyak. Kitab para ulama yang terangkum ini puluhan ribu judul kitab, semuanya bermuara kepada Al-Quran dan hadis Nabawi. Cuman para ulama ini luar biasa, sudah bisa mengklasifikasi gitu loh. Ya, setiap apa? Materi atau tema ilmu. Begitu ya. Seperti kita gambarkan dunia kedokteran. Kita masyarakat umum ini kan enggak ngerti kadang-kadang. Pokoknya dokter dianggap pandai nyuntik. Ya. Padahal dokter itu macam-macam, ada dokter bedah, ada dokter gigi, ya, ada dokter tulang, ada dokter kulit, kan begitu. Orang awam sakit perut, kadang-kadang yang penting tanya dokter, pergilah ke dokter gigi, kira-kira cocok apa enggak cocok? Enggak cocok. Asumsi kita yang penting dokter, enggak begitu mestinya, ya enggak? Kalau sakit gigi pergilah ke dokter gigi. Mestinya begitu. Sakit tulang pergilah ke spesialis dokter tulang, maka bisa sembuh. Jelas? Demikian juga dalam dunia ulama. Paham? Kalau kepingin belajar fikih, jangan tanya kepada ahli apa misalnya, ahli bahasa, ulama ahli bahasa, ahli sastra, gak cocok. Ya, kalau ingin belajar fikih maka pergilah kepada ulama, mungkin bahasa kita kiai ahli fikih. Begitu. Ya, kalau ingin membaca Al-Quran dengan tajwid yang bagus, salah kalau belajarnya kepada ahli tafsir, salah. Belajarlah kepada ulama, kiai yang memang spesialisasi ahli tajwid. Begitu dan seterusnya. Nah, kita melihat ilmu-ilmu itu banyak enggak? Variannya banyak. Apa cukup dengan diceramahkan dok? Enggak cukup. Apa cukup melihat di channel TV? Enggak cukup. Jelas ya? Paham? Baik. Alhamdulillah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Telah banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari beliau dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para pemirsa PIK TV yang senantiasa menyaksikan program ini hingga di penghujung acara. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya dengan niatan meneruskan estafet dakwah Rasulullah SAW. Baiklah, kami undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.